Gak diundang, nyolong lagi. Gara-gara lu nyolot sih. Goblok! Gak usah sok peduli lo. Jalan di rumah sendiri aja udah gak becus, udah gak. Pemeran aslinya, kalau aku pribadi pastinya merasa terhormat gitu, karena salah satu fun fact-nya adalah tahun lalu di Busan aku sempat ketemu sama Abang Dio. Iya. Abang Dio, so kenal banget. Kesannya jadi orang Priok ya, kayak deket banget gitu. Tapi waktu itu belum tahu ya, kalau udah tahu gue bisa cerita ini gue bakal main film lu nih. Bang Dio, andai ku. Lagu itu juga belum ada. Belum ada. Iya, tapi aku jujur seneng banget sih, Ya. karena aku salah satu penikmat film aslinya juga gitu. Bahkan aku udah nonton sebelum mendapat kesempatan untuk main film ini gitu. Jadi pas dapat karakternya dan diajak syuting, ya itu salah satu rasa syukur aku gitu. Dan semoga nanti bisa ajak nobar ya kita ya. Amin. Abang Dio ya. Amin. Lucu kali ya. Boleh tuh, DM nggak? DM ya. Ntar dah kita coba. Coba. Bang. Nobar bang. Siap, terima kasih Angga. Udah tepuk tangan sekali lagi untuk jalan-jalan ke. Makin dari tadi lu bukan nyaut juga. Banyak kecil. Oke, terus sebenarnya semua scene dari jauh sampai akhir. Tapi karaoke sangat bekas karena pertama nggak expect bakal semenyentuh itu saat proses syuting gitu, karena sebenarnya kalau di skrip tuh cuma kecil gitu deskripsinya, nggak banyak gitu, kayak montase doang gitu. Tapi ternyata saat kita lakukan proses syuting sangat menyentuh dan itu membekas banget untuk aku pribadi. Oh, sama di banting itu. Banting. Harusnya tuh bantingnya udah disiapin dari double sebenarnya. Cuman begitu pas dari itu dia bantingnya Sampai bawah. bawah gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah tanggung katanya udah dibanting gitu kan. Terus ininya ya udah tinggal aku banting jatuh lagi gitu. Jadinya udah dibanting beneran jadinya. Emang Niat. ngeselin sih. Maaf bang. Maaf ya baru sekarang. Minta maaf ya baru sekarang. Gue gak expect banget. Untuk Angga tadi menjaga konsisten karakter Kemal gimana? Silakan Kak. Ya, untuk menjaga konsistensinya sebenarnya ada satu proses yang sangat menarik saat pendalaman karakter Kemal itu. Aku berangkat bersama tim ke Solo waktu itu untuk pertama kali, bahkan jauh sebelum proses reading dan semua hal itu. Pesan pertama yang kita lakukan adalah datang ke Solo untuk melihat Platnas gitu. Saat itu sedang persiapan untuk Paralimpik di Paris waktu itu. Jadi semua atlet-atlet dari cabang olahraga yang akan bertanding di Paris itu latihannya di sana. Jadi aku sempat bertemu sama kakak-kakak yang atlet judo Paralimpik, terus bisa melihat bagaimana aktivitas mereka sehari-hari, terus bagaimana cara pola latihan mereka, gimana mereka berinteraksi satu sama lain gitu. Karena sangat menarik ternyata melihat bagaimana cerita-cerita mereka terhadap judo itu sendiri dan pribadi mereka gitu. Mulai dari situ aku bisa kebayang kira-kira karakternya seperti apa dalam berkegiatan aktivitas, dan itu mungkin yang membantu juga sama syuting gitu. Salah satu fun fact juga, aku sering banget kayak jalan merem gitu. Oke. Jalan merem buat kayak lebih apa ya? Buat lebih sensitif kali ya terhadap indera-indera yang lain gitu, nggak cuma mata gitu. Karena Kemal yang tunanetra harus bisa sensitif terhadap indera yang lain mereka punya gitu. Dia masih bisa optimal gitu. Jadi di situ kayaknya. Tapi saya gagal. Dia adalah adik saya satu-satunya. Dia adalah alasan terbesar saya untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Itu terima kasih buat teman-teman media semua, buat VGB Friends, buat Ivers. Terima kasih banyak hadirannya. Saya mau ucapin terima kasih banyak untuk CJ, untuk Live Pictures, Lala, untuk Base, Mbak Shanti, Aura. Terima kasih udah mengajak saya bergabung di film ini. Gimana ya caranya? Terima kasih juga buat Dina yang selalu berdiskusi kita selama reading.
intinya sih diskusi sih, komunikasi sama sutradara, sama penulis. Jadi memang kita membuatnya seperti apa sih. Sebenarnya gue waktu terima skrip ini tuh gue nggak tahu kalau film ini tuh ada ada film aslinya. Jadi memang benar-benar pas baca skripnya bagus banget. Terus ternyata dikirimin filmnya untuk lihat. Oh ternyata ada Hyung ya, film Koreanya, dan bagus banget gitu, bagus banget. Cuman ketika gue baca skripnya, yang menarik adalah kok berani banget mengadaptasi ini. Jadi kalau misalnya kita lihat film Hyung itu banyak banget adegan-adegan besar yang pasti penggemar beratnya itu menunggu adegan ini. Tapi adaptasi ini berani banget memberikan sebuah adegan yang sama, tapi dengan value adegan yang berbeda, tapi dengan value yang sama gitu. Dan buat gue ini salah satu skrip adaptasi yang terbaik yang pernah gue baca gitu, karena dua film dari original dan adaptasinya ini punya kekuatan yang value yang sama, tapi dengan adegan-adegan yang berani berbeda gitu. Ini yang buat gue jadi sangat menarik. Dan itu yang selalu kita kembangkan ketika pas kita lagi reading dengan Dina, dengan Lala sebagai penulis dan produser, dengan para cast gitu. Dan menariknya di film yang ini, semua karakter yang ada di film ini tuh nggak sia-sia gitu. Semuanya punya background story yang sedikit banyak cukup diceritakan dalam film ini. Karena banyak yang terwakili juga di sini, banyak yang jadi kakak. Mana tadi boleh angkat tangannya jadi kakak. Nah, ini kan mewakili sudut pandang seorang abang atau kakak di sini yang sudah boleh dong. Gimana kalau harapannya setelah nanti nonton, kalau tadi kan angkat dari sudut pandang adik. Jadi sebenarnya Main Brothers ini nggak menunjuk kepada si kakak aja sih. Semuanya di sini annoying semua gitu kan. Karakter-karakter di sini semuanya menyebalkan gitu. Tapi yang paling penting adalah ternyata tuh real family gitu, keluarga yang benar-benar sejati itu nggak cuma dari yang sedarah sih. Jadi bahkan saya, Jaya dan Kemal pun juga bukan saudara kandung, tapi bisa sesayang itu gitu. Jaya dan Fauzan juga dari awalnya saudara kandung. Pasti. Dari pertemuannya juga nggak dalam yang baik-baik gitu. Terus ada support system dari dari seorang Amanda yang mensupportnya itu bukan cuman kayak buat cinta-cintaan lucu-lucuan aja, tapi memang benar-benar mensupport gimana caranya orang yang dicintain itu bisa sukses, bisa bangkit gitu. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda dari film love story yang pernah ada gitu. Jadi mungkin buat gue ini jadi sesuatu yang spesial sih. Oke, tepuk tangan dong untuk. Woi, kabur kemana lo? Hah? Kerjaan lo apa tadi? Lo pacar si monyet ya pasti. Kalau gue sebelah nama Kristo, nangis kejernih kayak apa berdua. Dan aku mau berterima kasih untuk Mbak Lala, Kak Aura, Justin udah mempercayakan aku untuk memerankan salah satu karakter di film ini, dan tentunya untuk Kak Dina yang sudah mendirect kami sebagai pemain. Aku sangat berterima kasih banget. Dan buat teman-teman yang ada di sini, jajaran cast yang luar biasa, terima kasih banyak. ID. Dan aku sih sangat terbawa sama filmnya, dan aku nggak nyangka juga abang yang kayak bangsat banget tuh bisa bikin nangis kejer gitu. Gue kayak nggak kebayang sih. Gue kayak wah kacau nih, kacau. Tapi gue pengen nanya sesuatu sih sama Kristo. Apa boleh, silakan. Gak enak perasaan gue. Apa tuh? Dibanding dua film yang kemarin premier, lu lebih suka yang mana? Tiap minggu premier. Iya. Kemarin sih saya tanya juga dua film itu ke Kristo gitu. Gak usah ya. Yuk lanjut kalian. Bagus semuanya, bagus. Pertama ini sangat bagus, harus nonton. Kristo, lu 24 Oktober 2020. Kristo, lu lagi main film apa maraton? Kok film lu kayak estafet gitu? Puji Tuhan. Benang merah nih. Terus nggak gimana nggak harapannya, kan ini sebentar lagi akan ada yang nonton tanggal 19 besok, duluan 24 Oktober akan ke seluruh Indonesia. Harapan lo yang mewakili sudut pandang seorang adik nih, ini gimana nggak harapan dari seorang Angga Yunanda? Ya pastinya semoga teman-teman bisa menonton filmnya dan bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang, karena menurut aku setiap orang pasti punya rumah masing-masing untuk pulang, dan semoga film ini mengingatkan kalian kepada rumah kalian yang sebenarnya gitu. Karena
menurut aku banyak film-film yang bagus, banyak film-film yang mungkin mencerahkan, tapi film ini salah satu yang menghangatkan. Angga Jadi, Yunanda, jangan lupa tepuk tangan ditonton. dong. Thank you Angga Yunanda. Mau ngambil duit dari amplop yang mana? Emang ada yang lain mah? Nggak diundang, nyolong lagi. Gara-gara lu nyolot sih. Gak usah sok peduli lo. Harus banget gue ikut nih sekarang. Lewat ini di kamera semua atau gue merah, bengep. Maaf ya teman-teman ya. Nah, selamat malam semuanya. Masih sore kok. Masih sore. Kayaknya habis nangis jamnya nggak kelihatan jadi. Oh iya sore. Selamat sore semuanya. Kayaknya kalau buat gue pribadi karena ini cukup personal ya. Gue karena punya adik, terus nenek gue tuh meninggalnya karena cancer, karena kanker. Jadi tadi pas nonton tuh jadi deket banget. Jadinya pas pokoknya ada adegan, ini nggak spoiler lah ya, karaoke. Adegan karaoke sampai akhir film, yang lain ketawa, gue udah nggak bisa ketawa. Gue nangis mulu, kayak udah, ya ampun, gue tahu habis ini apa lagi. Astaga. Problemnya, gue tuh udah nonton film aslinya, Iya. yang versi Koreanya. Gue udah nonton. Gue sedih tapi nggak sampai nangis banget. Jadi di otak saya, kan gue udah tahu filmnya. Iya. Gue udah baca skripnya juga. Lah ada gue aja. Jadi otak gue kan, iya gak sedih-sedih amat lah, santai. Gue sampai nggak bawa MUA hari ini. Gara-gara mikir, ya udahlah nggak usah di make up, lah santai, lewat aja bro. Dar. Gue mas tolong. Terus gue bener-bener nahan nangis. Gue udah nangis. Terus aduh sebelah gue Mbak Shanti, terus Pak Robin, udah dari tadi gue nonton ya, Pak Robin gini nengok ke muka gue, terus kayak gue tahu maksudnya kayak it's okay Kristo mau convert. Dalam hati gue, Pak jangan nengok saya boleh nggak? Ini bapak nengok saya tambah nangis ini, boleh nggak? Terus gue nengok dikit, terus dia kayak bagus ya. Terus gue, menurut lu? Mata gue udah kaca semua bang. Wah gila sih, gue nggak tahu deh, tidak bisa berkata-kata bro. Yes, berarti ini emang personal banget ya. Relate banget buat lo itu ya. Ini gue cukup yakin Ya. bakal jadi relate juga buat banyak orang ya. Yes. Mau lu punya, ya kan? Ya nggak sih? Lu mau punya saudara, lu mau punya sahabat, terus punya keluarga. Ini tuh bener-bener film yang pas banget sih. Tadi siapa aja yang nangis? Tuh, angkat tangan dong. Banyak udah. Banyak pada nangis Nggak kan? cowok, nggak cewek nangis. Lu enak cowok kagak- lu. Lu enak kagak direkam. Kamera lu semua ke gua. Mata lu bengap bodo amat ke gua. Itu dia. Tepuk tangan. Mau jalan di rumah sendiri aja udah gak becus. Udah gak ada gunanya lagi. Jay, sayangnya tuh dikit banget, Jay. Jadi kemungkinan dia untuk lolos lebih banyak. Para game tuh sama pentingnya kayak games yang lain, Jay. Tolong bantu bujuk adek lo. Gue sibuk buat ngurus-ngurusin dia. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk para produser, Justin, Mas Aura, Mbak Lala, dan Mbak Dina juga as a director. Dan terima kasih juga untuk para cast di samping sini yang sangat hebat yang sudah mendukung aku, Amanda, menjadi karakter yang sangat kuat di sini. Untuk masuk ke dalam Amanda itu sebenarnya butuh proses yang lumayan lama ya, karena aku nggak ada basic judo sama sekali. Jadi itu aku sama Angga latihan berapa lama nggak, kayak sekitar sebulan. Jadi walaupun aku nggak ada begitu banyak scene judonya di sini, tapi aku harus tahu basicnya sebagai tim pelatih judo kan. Jadi aku juga harus latihan juga. So every time Angga latihan, aku juga latihan. Sampai akhirnya aku beneran bisa judo, ya nggak profesional sih. Tapi lumayan bisa banting lah, itu nggak sengaja banting Angga ya enggak. Lagi latihan gitu, jadi ada salah satu cara gitu, terus nggak sengaja banting Angga, terus kita udah kaget, dia kaget, saya kaget, kita udah shake shock. Sorry gitu, nggak sengaja. Tapi selain itu aku juga datang ke, kalau nggak salah di Ragunan ada salah satu pelatihan judo juga. Ngelihat cara gimana sih kalau pelatih judo itu mengajarkan dan mempush anak-anaknya itu untuk percaya diri dan segala macam. Di situ aku belajar juga sih. Dan Amanda memberi cintanya ke Kemal tuh sangat tipis ya, tipis tapi kayak kelihatan tapi nggak kelihatan, dan itu sangat susah sejujurnya. Kayak Mbak tuh maunya yang kayak pokoknya lo tuh jangan terlalu kayak cinta banget kelihatan, tapi lo harus kelihatan. So kayak
Gimana? Bentar, ini lagi masih nyari ini. Iya. Agak kesusahan aku sejujurnya agak di situ sih, gitu. Karena either aku personally atau karakter aku sebelumnya itu sangat, ya itu either you all out atau nggak sama sekali. Iya. Untuk memberi cinta ke orang yang sangat subtle itu tuh menemukannya susah banget. Even saat proses syuting juga aku akhirnya berhasil dengan waktu yang cukup lama untuk menemukan si poin titiknya itu gitu. But I did it dengan bantuan Angga juga dan Mbak Dina juga. Yes. Susah sih, percayalah, lebih susah dan dengan tidak panjat apa segala macem gitu loh, kayak gitu deh, susah. Tepuk tangan untuk Kathleen dong, thank you Kathleen, tapi luar biasa. Orang macam apa sih lo? Gue mau kerja kek, gue mau luntang lantung kek, gue mau kopro kek. Mau biar hidup gue. Cari dong abangnya suruh pulang. Ngapain aja gue kesini? Fokus! Gambarnya, colornya, musik, sound, semua tuh benar-benar kayak satu gitu ya Din ya. Directing semua tuh jadi satu, bukan lagi si aktor main sendiri atau skripnya jalan sendiri gitu. Perasaan kita diaduk-aduk sama dari semua senses kita gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah perasaan saya senang. Tepuk tangan dong buat Mbak Lala, tapi kita tahu perjuangan panjang bersama dengan My Name Brother. Thank you Mbak Lala. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Mas Aura sekarang. Tepuk tangan dong dari Base Entertainment. Kita pengen tahu juga Mas tertarik bergabung Base Entertainment untuk kenapa, dan ini adalah pilihan yang sangat luar biasa tepatnya dan harapannya. Ini film ini minggu depan udah tayang di seluruh Indonesia. Silakan. Indonesia. Selamat sore semuanya. Again, terima kasih banget udah nyempetin dan udah nikmati film kami. Alasan kenapa Base mau merasa ini adalah sebuah project yang spesial sebetulnya datang dari ceritanya sendiri sih. Waktu dari awal kita udah baca skripnya, kita merasa ada sesuatu yang sangat dekat dengan penonton Indonesia. Banyak sekali momen-momen emosional yang bisa kita explore. Dan setelah nonton filmnya, saya rasa kita setuju lah ya, yang tadi semua nangis juga pasti ikut ngerasain momen-momen emosional itu. Dan buat kita tuh ini kayak setelah kita nonton tuh ini kayak film healing gitu loh. Kami berasa film ini tuh kayak film healing. Bahwa kita tuh di tengah kehidupan kita yang lagi kacau, kita punya masalah hidup seperti Kemal dan Jaya yang kehidupannya lagi jungker balik gitu ya. Kita masih punya keluarga dan kita masih punya sosok di film ini, sosok seorang kakak dan seorang adik yang saling menguatkan. Dan itu kayak mengingatkan kami semua tuh bahwa kita di tengah kesulitan kehidupan kita yang sekarang ini, kita selalu bisa pergi ke keluarga kita dan keluarga kita akan selalu ada buat kita. Itu sih yang saya rasa jadi sesuatu yang sangat spesial, jadi sesuatu yang sangat relevan dan bisa jadi sesuatu yang kita offer gitu. Which goes to the second question, harapannya. Iya. Saya ngerasa sih ya hopefully buat teman-teman yang nonton film ini tuh kayak bisa inget ya, bisa di-remind bahwa kita punya keluarga dan keluarga itu salah satu hal yang paling penting buat banyak orang, buat kita semua pastinya. Dan ya kalau kita punya masalah, jangan takut, keluarga akan selalu ada. Yes. Kamu pasti bisa. Cari suara gue. Saat ini saya sedang bersama Dina Jasanti, sutradara yang membuat My Annoying Brothers. Dina, saya pengen tahu, apakah ada anak sulung atau anak kembar? Anak bungsu. Malah anak bungsu ya. Jadi yang lihat dengan film ini dengan Angga Yunanda. Angga Yunanda. Oke. Berapa lama pembuatan film ini? Cuma 19 hari. 19 tahun, singkat sekali. Saksikan Annoying Brothers mulai 24 Oktober. 24 Oktober. Jangan lupa teman-teman, kita nonton Annoying Brothers Kamis 24 Oktober. Ya. Terima kasih. Lo janji ya? Jangan tinggalin gue lagi. Di ruang